Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Queen Latifah. Jadi di video kali ini aku bakal kasih kalian tutorial jerak-jeruk lagi di Motion pakai lagu DJ yang lagi viral itu. Aku juga kurang tahu sih nama lagunya apa. Jadi langsung aja di sini buat detik-detik beatnya sama link musiknya udah aku taruh di deskripsi ya guys. Oke, langsung aja. Pertama kalian masuk ke foto pertama dan kalian masukin efek ubin atau tiles. BTW sekarang Motion aku pakai yang versi terbaru itu, aku lupa versi berapa sih. Ubin atau tiles yang ada di bagian distorsi or warp ya. Setelah itu mirrornya kalian aktifin dan kalian klik move and transform, pilih yang ketiga, lalu kasih keyframe di awal, lalu di akhir, dan di detik 0300 dan juga di detik 02.22. Nah, buat keyframe yang ada di detik 0300 ini kalian kecilin aja ya guys, tapi jangan terlalu kecil banget. Oh ya, sebelumnya maaf, ini tadi efek mirrornya belum kepencet gitu guys, sorry. Nah, jadi ini tinggal kalian kecilin aja ya, tapi jangan kecil banget juga. Setelah itu kalian ke tengah-tengah awal sini dan kasih kurva yang ketiga, lalu kalian klik anak panah ini dan kasih kurva yang kedua. Setelah itu kalian masukin efek swing atau ayun yang ada di bagian move or transform. Setelah itu buat di frekuensinya kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, buat keyframe akhirnya ini kalian jadiin 0,10, lalu kalian ke tengah-tengah dan kasih kurva yang ketiga ya. Lalu kalian pergi ke beat yang ada di detik 01.10 itu dan kalian klik tanda plus, lalu pilih yang bentuk kotak dan klik titik 3 yang dekat tong sampah itu, lalu klik yang fill screen. Setelah itu ini agak kalian gedein lagi dikit dan klik di bagian color and fill, ubah warnanya jadi warna putih, lalu ini kalian bagi, klik aja anak panah ini ya, terus kalian bagi, lalu kalian crop di detik 02.20 ini kalian crop. Dan buat di yang pertama ini kalian tinggal geser aja ke kiri atau ke kanan, terserah kalian. Kalau aku geser ke kiri, lalu pergi ke blending and opacity, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Keyframe akhirnya jadi 0, lalu di bentuk yang kedua juga sama, ini kalian geser. Kalau tadi kan gesernya ke kiri, berarti sekarang geser ke kanan, lalu pergi ke blending and opacity lagi sama kayak tadi. Dan buat yang bentuk terakhir ini warnanya itu kalian ubah jadi hitam, lalu kalian pergi ke edit shape ini dan kalian kecilin biar jadi 0, lalu kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Buat keyframe akhirnya ini kalian jadiin 100. Oke, setelah itu pergi ke blending and opacity lagi, kasih keyframe di awal dan akhir. Keyframe akhirnya kalian nolin lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya udah, sekarang kalian pergi ke foto jerak-jeruknya. Di sini kita mulai dulu dari jerak-jeruk yang ke atas gitu. Pertama kalian masukin efek tilesnya atau ubin, lalu mirrornya aktifin dan kasih 3 keyframe di awal, di akhir, dan juga di tengah-tengah. Nah, buat keyframe awal dan akhirnya ini kalian jadiin 1400. Setelah itu kalian ke tengah-tengah awal sini dan kasih kurva yang ketiga, lalu klik anak panah ini, lalu kasih kurva yang kedua. Setelah itu kalian masukin efek ombang-ambing atau oscillate, dan buat di sudutnya ini kalian jadiin 157. Lalu buat di frekuensinya ini kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, buat keyframe akhirnya ini kalian jadiin 0,16. Setelah itu kalian ke tengah-tengah dan kasih kurva yang ketiga.
Lalu kalian ke bagian magnitude ini, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Buat keyframe akhirnya kalian jadiin 1. Lalu buat keyframe awalnya ini kalian jadiin 434. Setelah itu kalian ke tengah-tengahin lagi dan kasih kurva yang ketiga. Setelah itu kalian masukin efek swing atau ayun. Dan buat di frekuensinya ini kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, buat keyframe akhirnya ini kalian jadiin 0,10, lalu ke tengah-tengahin dan kasih kurva yang ketiga. Lalu buat di angle 1 atau sudut 1 juga sama, kasih keyframe awal dan akhir. Keyframe akhirnya jadiin 0 derajat. Setelah itu di keyframe awalnya kalian jadiin minus 3,0 derajat. Lalu kalian ke tengah-tengahin lagi dan kasih kurva yang ketiga juga. Lanjut buat di sudut 2 atau angle 2 kalian kasih keyframe awal dan juga akhir. Buat keyframe akhirnya juga sama ya, kalian jadiin 0,0 derajat. Dan buat keyframe awalnya ini kalian jadiin 12,0 derajat. Lalu ke tengah-tengahin dan kasih kurva yang ketiga lagi. Setelah itu kalian masukin efek paparan atau gamma atau exposure or gamma yang ada di bagian color and light atau warna dan cahaya. Lalu di sini kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Keyframe awalnya kalian fullin aja. Setelah itu kalian ke tengah-tengahin dan kasih kurva yang ketiga ya. Nah, terus kalau udah di sini kalian masukin efek motion blur atau buram gerak yang ada di bagian blur. Ini dia. Setelah itu di sini kalian copy efeknya atau salin efeknya dan kalian tempel atau paste efeknya di foto-foto yang ke ini yang udah aku tulis di samping ini ya. Kalian bisa lihat jedak-jeduk ke atas itu kalian tempel aja efeknya untuk foto di nomor yang ini nih yang ada di samping. Oke, kalau misalnya kalian udah tempel efeknya ke foto yang tadi itu, sekarang kalian masuk ke foto nomor 6. Sekarang kita bakal bikin jeduk-jeduk yang ke samping gitu. Pertama kalian masukin efek ubin atau tailless, mirrornya aktifin dan kasih keyframe di awal, di akhir, juga di tengah-tengah. Nah, buat keyframe awalnya ini kalian jadiin 1400, lalu kalian ketengahin dan kasih kurva ketiga. Setelah itu buat di keyframe akhir juga sama ya, 1400, lalu kalian ketengahin lagi dan kasih kurva yang kedua. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kalian masukin efek ombang-ambing atau oscillate. Lalu buat di angle-nya atau sudutnya ini kalian jadiin 83. Lalu buat di frekuensinya kalian kasih keyframe di awal dan juga akhir. Buat keyframe akhirnya ini kalian jadiin 0,16. Lalu kalian ke tengah-tengah dan kasih kurva yang ketiga. Setelah itu kalian pergi ke bagian magnitude. Lalu kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Buat keyframe akhirnya kalian jadiin 1, lalu keyframe awalnya kalian fullin aja. Setelah itu ke tengah-tengahin dan kasih kurva yang ketiga. Lalu kalau udah, sekarang kalian masukin efek swing atau ayun. Dan buat frekuensinya ini kalian kasih keyframe di awal dan juga akhir. Buat keyframe akhirnya kalian jadiin 0,10, lalu ketengahin dan kasih kurva yang ketiga. Lalu buat di angle 1 atau sudut 1 kalian kasih keyframe di awal dan juga akhir. Keyframe akhirnya kalian jadiin 0,0 dan keyframe awalnya kalian jadiin minus 7,0, lalu kalian ketengahin dan kasih kurva yang ketiga. Nah, kalau misalnya udah, buat di sudut 2 atau angle 2 kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Keyframe akhirnya kalian jadiin 0,0 lagi. Lalu buat keyframe awalnya ini kalian jadiin 10,0 derajat. Lalu kalian ketengahin dan kasih kurva yang ketiga. Lalu kalian masukin efek motion blur atau buram gerak. Nah, kalau udah kalian tambahin lagi efek
paparan atau gamma. Setelah itu kasih keyframe di awal dan juga akhir. Keyframe awalnya kalian fullin, lalu ketengahin dan kasih kurva yang ketiga. Lalu kalian copy atau salin efeknya dan tempel efeknya di semua foto yang belum dikasih efek ya. Setelah itu kalian pergi ke foto nomor 6 dan kalian masukin efek blink yang ada di bagian opacity or visibility. Blink. Lalu frekuensinya ini kalian fullin aja. Setelah itu kalian tambahin efek hue shift yang ada di bagian color and light atau warna dan cahaya. Ini dia. Setelah itu kalian kasih keyframe di awal dan juga akhir. Buat keyframe akhirnya ini kalian bebas mau kasih berapa aja. Pokoknya kalian masukin aja efek blink dan hue shift untuk foto nomor 6, 10, 14, dan 18 ya. Oke guys, kalau misalnya udah, sekarang kalian pergi ke foto terakhir ini. Lalu kalian klik tanda plus. Oh ya, sebelumnya backgroundnya itu kalian pakai yang warna hitam ya. Kalian klik aja icon pengaturan ini, lalu klik di background. Lalu ini kalian ubah jadi warna hitam atau black. Oke, jadi sini kalian pilih bentuk kotak dan klik titik 3 yang deket tong sampah, lalu klik yang fill screen dan ini agak gedein lagi. Setelah itu ubah warnanya jadi hitam dan ini kalian crop dulu. Nah, kalau misalnya udah di sini kalian pergi ke edit shape atau edit bentuk, lalu kalian kecilin jadi 0 dan kasih keyframe di awal dan juga akhir. Buat keyframe akhirnya ini kalian jadiin 100. Setelah itu kalian pergi ke blending and opacity, lalu kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Buat keyframe yang ada di awal ini kalian jadiin 0. Oke, setelah itu klik fotonya, lalu pergi ke blending and opacity lagi dan kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, buat di keyframe akhirnya ini kalian jadiin 0. Oke, jadi ini udah selesai deh. Karena udah jadi, sekarang langsung aja kalian save. Oke, segini dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Maaf banget kalau misalnya videonya itu agak membingungkan gitu ya. Oke, bye bye.